Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua Better Talk Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Anda memang sedikit bodoh, tapi tidak banyak. Setelah permaisuri selesai berbicara, dia menutup mulutnya dan terkekeh. Xiaoyan tetap diam untuk menyatakan bahwa dia sedikit marah dan tidak ingin berkomunikasi dengan permaisuri lagi. Tapi menurutku, ini sebenarnya keuntunganmu, lanjut permaisuri. Kebodohan juga bisa menjadi keuntungan. Xiaoyan cemberut. Itu tidak bodoh, itu harus menjadi masalah kepribadian. Menjadi terlalu berhati-hati bukanlah hal yang baik pada waktu-waktu tertentu. Anda secara bertahap akan mengerti setelah Anda mendengar apa yang akan saya katakan, jawab permaisuri. Gu Zhongsheng dan saya sama-sama memiliki kepribadian yang terlalu banyak berpikir. Pemahamannya memang tinggi, tetapi seringkali kami tidak dapat mengendalikan pemikiran yang berlebihan. Gesekan internal yang kuat akan membuat hal-hal sederhana menjadi rumit. Jalan yang panjang lebih baik daripada pertempuran. Rasa sakitnya 10.000 kali lebih menyakitkan. Saya pikir ini seharusnya menjadi alasan mengapa Gu Zhongsheng tidak menyimpan ingatannya dan membiarkan ingatannya bangun. Meskipun bakatmu tidak begitu mempesona, setidaknya saat ini kamu masih tahu apa yang kamu butuhkan dengan sangat baik. Benar kan? Permaisuri memandang Xiaoyan dengan serius. Xiaoyan dibawa baju besi dewa palsu, tampak berpikir, tetapi akhirnya mengangguk. Permaisuri memandang Xiaoyan yang mengangguk. Senyum lembut perlahan muncul di wajahnya yang cantik. Karena kamu masih memiliki kekhawatiran yang tak terhitung jumlahnya di hatimu, ini lebih berharga daripada apapun. Tapi pemahamanku tidak cukup dan kekuatanku terlalu lambat untuk meningkat. Bagaimana aku bisa melindungi dan hidup seperti ini? Xiaoyan segera berkata dengan getir. Saya khawatir kamu tidak akan hidup sampai sekarang kan? Permaisuri tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Xiaoyan sedikit merenung ketika mendengar kata-kata itu. Seolah-olah dia tidak menghitung berapa umurnya sekarang dan hanya tahu angka kasar. Seharusnya berumur hampir 10.000 tahun, jawab Xiaoyan setelah jeda. Jika Anda tidak hidup cukup lama, Anda akan menerobos ke Dewa Pejuang Bintang 9. Bahkan jika saya dan semua makhluk hidup saat itu, saya tidak akan pernah mencapai ketinggian Anda sekarang. Meskipun Anda bisa meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat, tetapi Anda harus tahu, karena peningkatan kekuatan terlalu cepat tidak baik. Permaisuri berkata, wajahnya yang cantik memerah dan Xiaoyan menampar dahinya. Aspek apa yang berhubungan dengan semua ini? Saya tahu, tapi invasi Taisu ke Sensi sudah dekat. Dan saya tidak punya waktu, jawab Xiaoyan. Dia juga mengerti bahwa kecepatan kultivasinya sudah sangat cepat, setidaknya menembus keabadian kaisar, memiliki kekuatan yang lebih kuat. Kenapa repot-repot? Perang dunia bukanlah masalah sesaat. Bahkan jika Anda masih punya banyak waktu untuk berperang, dan mungkin ada lebih banyak kesempatan bagi Anda saat itu. Permaisuri berkata. Xiaoyan tertekun ketika mendengar kata-kata itu, tetapi tidak bisa mengerti apa yang dikatakan permaisuri. Ini adalah perang antara 23.000 dunia. Begitu pertempuran dimulai, apa perang pertama-tama akan menyebar dari dunia yang tidak dimiliki, dan dunia yang tidak dimiliki akan menjadi garis pertahanan pertama. Tahukah Anda bahwa dunia yang tidak dimiliki berasal dari Sensi? Apakah Anda tahu berapa dunia yang tidak dimiliki? Permaisuri melanjutkan. Xiaoyan tahu sangat sedikit tentang dunia tanpa pemilik. Belum lagi banyak
Dia hanya tahu satu atau dua hal. Xiaoyan menggelengkan kepalanya perlahan, menyatakan bahwa dia tidak tahu. Sejauh yang saya tahu, ada 5 dunia yang tidak dimiliki dengan beberapa kekuatan dasar. Dan ada juga beberapa dunia yang tidak dimiliki yang baru lahir. Meskipun tidak luas, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan dan mereka masih akan melawan. Saya tidak tahu banyak. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa pertempuran ini mungkin sangat singkat dan terlalu cepat untuk menutupi telinga Anda. Hanya ada satu kemungkinan situasi ini akan terjadi, dan itu adalah Taisu jauh lebih kuat daripada Sensi. Sekarang Anda telah menghadapi orang-orang Taisu ini. Tidak dapat disangkal bahwa mereka memang sangat kuat. Tetapi menurutmu, apakah Sensi akan benar-benar dihancurkan oleh mereka? Permaisuri menganalisis karena Xiaoyan tidak pernah mengalami dalam tingkat perang ini. Dia sekarang menempatkan lebih banyak pemikirannya pada kekuatannya sendiri. Saya tidak bisa menemanimu dalam perjalanan. Kuharap Anda bisa mempertahankan cita-citamu yang asli. Setelah saya banyak bicara, apakah kamu mengerti? Permaisuri terlihat sangat serius, sehingga Xiaoyan belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya mengerti, Yuan Er. Xiaoyan juga menanggapi dengan serius Permaisuri. Lanjutkan saja apa yang Anda bisa lakukan, dan kekhawatiran hanya akan menjadi batu sandunganmu. Permaisuri tiba-tiba menjadi mentor hidup Xiaoyan. Tetapi untuk Xiaoyan, kata-kata Permaisuri ini menenangkan pikirannya yang gelisah dalam waktu singkat. Dalam kehidupan seseorang akan ada pasang surut dan duri yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi juga akan ada banyak orang yang akan memegang tangan Anda dan membuat langkah besar ke depan, karena Anda tidak ada yang sendirian. Lanjut Permaisuri. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda? Xiaoyan bertanya pada Permaisuri. Permaisuri berhenti sejenak ketika dia mendengar kata-kata itu. Matanya yang indah berbinar. Dia menatap Xiaoyan dan tersenyum manis. Fitur wajahnya yang sangat indah hanya bisa digambarkan sebagai menakjubkan. Saya tidak butuh apa-apa, hanya saja saya akan berjalan bersamamu sebentar. Jika Anda merindukanku di masa depan, kenangan ini sudah cukup. Jika Anda ingin melupakan, tidak masalah. Di bawah aliran waktu, kita bukan apa-apa. Hati Xiaoyan terguncang oleh kata-kata Permaisuri. Meskipun Xiaoyan tidak mau melakukannya, keduanya masih memiliki hubungan dekat secara kulit. Xiaoyan terdiam dan Permaisuri tidak berbicara lagi. Dalam sekejap mata, dia sudah mencapai puluhan ribu sinar di lantai 9. Xiaoyan berhenti, dia sudah memasukinya sebelumnya. Tapi dia tidak dikirim ke lantai 9. Dia bertanya-tanya apakah itu masih sama sekarang. Tapi dari kejauhan, Xiaoyan melihat sosok yang lewat dan sosok itu menghilang dalam sekejap cahaya. Apakah ini permainan? Ada 10.000 idiot yang berlari kencang di hati Xiaoyan. Mengapa pancaran teleportasi gagal padanya? Ketika dia sudah dekat, itu hanya lelucon. Mengapa saya tidak bisa diteleportasi sebelumnya? Kata Xiaoyan dengan enggan. Taisu 853 mendengar raungan Xiaoyan dan menatapnya bingung. Apakah kamu pernah ke sini? Taisu 853 bertanya dan Xiaoyan mengangguk. Ketika kamu dalam keadaan pingsan, pengejaran berada dalam situasi putus asa. Saya ingin melarikan diri melalui sinar, tetapi setelah memasukinya, saya tidak dipindahkan ke lantai 9. Dan saya tidak tahu kenapa. Mungkinkah itu Raja Iblis Tianhe dengan sengaja mempermainkan kita? Xiaoyan berkata dengan sedih. Itu bukan karena dia takut pada mereka. Agak sulit untuk menghadapi 2 langkah kelima secara berlangsung dalam keadaan saat itu. Yang paling penting adalah dia tidak yakin apakah Taisu 853 berpura-pura menjadi tidak sadar.
Jadi Xiaoyan tidak berani bertindak tergesa-gesa saat itu. Ketika sosok Taisu 853 mengetahui keberadaan avatar itu, identitas yang akan terungkap. Jadi dia menyelesaikannya dengan sempurna. Pasti jumlah orang yang masuk ke lantai 9 sudah mencapai batas atas, jadi mereka tidak bisa masuk lagi. Kita harus cepat, kalau tidak kita tidak akan bisa masuk nanti. Taisu 853 berkata. Xiaoyan tertegun ketika mendengar ini. Sepertinya ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Xiaoyan melirik ke arah Taisu 853, berpikir bahwa orang ini tidak bodoh. Mungkinkah dia berpura-pura sebelumnya? Dengan sengaja membuat Xiaoyan berpikir dia bodoh. Xiaoyan sedikit mengernyit, berpikir betapa hati-hati dia. Sosok Taisu 853 bergegas ke gerbang cahaya dan sosok Xiaoyan tiba-tiba berhenti di depan gerbang. Dia berbalik dan matanya yang antusias tertuju pada permaisuri. Tanpa banyak bicara, dia meraih lengan ramping permaisuri dan memeluknya dengan berat. Saya berjanji, saya tidak akan pernah melupakannya dalam hidup ini. Pada saat wajah cantik permaisuri di lengannya mengenai dadanya, dia menunjukkan sedikit keheranan, tetapi ketika dia merasakan jantung yang berdetak kencang, sebuah senyuman muncul di wajahnya, dan lengannya yang ramping juga memeluk Xiaoyan, dan kepala permaisuri sedikit bersandar di bahunya. Karena pada saat ini, dia telah menunggu untuk waktu yang lama. Ini baik. Suara lembut kaisar wanita jatuh ke telinga Xiaoyan seperti angin musim semi. Dan tiba-tiba merasakan kehangatan datang dari wajahnya. Xiaoyan segera gemetar dan buru-buru berpisah, dan kemudian dia tidak berani melihat kaisar wanita itu lagi. Tanpa berbalik, kepalanya langsung memasuki gerbang cahaya. Permaisuri tampaknya mampu menembus di bawah baju besi dewa palsu, bahwa wajah Xiaoyan sudah merah ke telinga. Sungguh, pria besar lebih pemalu daripada wanita. Permaisuri mengangkat kepalanya sedikit, dan angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya, membuat rambut birunya tergerai. Penampilannya tiada tara. Tapi perasaan muda ini benar-benar membuatku ingin berhenti. Sosok Xiaoyan dan Taisu 853 memasuki lantai 9. Melihat sekeliling, terlihat jelas bahwa tempat ini jauh lebih luas, dan tidak jauh dari sana terdengar suara pertempuran sengit. Pergi, abaikan mereka, kata Taisu 853. Xiaoyan mengangguk, hanya meliriknya dan menunggu Taisu 853 pergi dulu, dan dia mengikuti di belakang. Karena Xiaoyan tidak tahu di mana mereka berkumpul. Namun, sebelum sosok mereka mencapai 1000 kaki, seberkas cahaya yang membumbung ke langit langsung menyelimuti mereka berdua. Dan hantaman dahsyat itu menghancurkan mereka dengan gila-gilaan. Tapi hampir seketika, baik Xiaoyan dan Taisu 853 lolos dari sorotan cahaya. Saat keduanya melarikan diri dari sinar, beberapa sosok menyerang keduanya secara tertib. Seolah-olah mereka sudah siap. Serangan mendadak itu juga mengejutkan mereka berdua. Xiaoyan tidak bertarung pada awalnya, tetapi mengelak dengan kecepatan penuh, karena sekarang itu sepenuhnya kekuatan dewa dan baju besi dewa palsu. Meskipun baju besi dewa palsu mengandung kekuatan keabadian saat ini, itu masih tidak cocok untuk dianggap enteng. Lagi pula, Xiaoyan tidak pandai menggunakan tombak surgawi iblis Taisu. Kecepatan Xiaoyan sangat cepat, tetapi masih ada beberapa serangan yang tidak bisa dihindari sepenuhnya. Dia hanya bisa mengorbankan tombak surgawi iblis Taisu, mengayunkan tombak panjang dengan cara yang agak asing, dan beberapa teknik tombak yang belum pernah dilihat Taisu 853 sebelumnya. Jelas metode ini dikembangkan Xiaoyan meskipun agak aneh. Masih ada beberapa efek yang mengejutkan. Dalam hal bekerja sama dengan kekuatan keabadian, kekuatannya tidak lemah. Duar. 841, mundur.
Di sisi lain, Taisu 853 meraung dengan marah. Di bawah baju besi, Xiaoyan juga mengerutkan kening karena dengan kekuatan jiwa alam, Xiaoyan telah menyadarinya. Sosok di sekitarnya tidak hanya beberapa yang terlihat di depannya, tetapi memiliki setidaknya 20 aura, dan banyak dari mereka adalah aura yang kuat. Mereka sudah membentuk tim yang kuat dan belum diketahui siapa pemimpinnya. Untuk bisa mengumpulkan tim seperti itu, saya khawatir pemimpinnya juga sangat baik. Kepung mereka, apakah Anda pernah melihat baju besi pada mereka? Itu hal yang bagus. Kudengar itu disebut baju besi dewa palsu. Pada saat ini, sesosok datang dari satu sisi, mengikuti pandangannya dan berdiri sesosok cantik. Dengan sosok yang panas dan pakaiannya membuatnya semakin panas, dan sepotong dada besar terlihat di udara. Sudut mulut Xiaoyan berkedut. Ini tidak lagi seksi, seperti seseorang yang sedang pamer. Pakaian di tubuhnya pada dasarnya bukan apa-apa. Jelas dia adalah pemimpin dari 20 orang ini. Dan dia juga seorang wanita. Memegang rantai besi dengan sudut mulutnya terangkat dan dia bajingan. Bunuh semua orang dan lepas semua baju besi mereka, teriak wanita itu dengan marah lagi. Lebih dari 20 orang telah mengepung Xiaoyan dan Taisu 853 untuk waktu yang lama, dan pada saat ini formasi besar terkondensasi di atas mereka berdua dan paksaan yang kuat menyelimuti mereka berdua. 841, saya akan melindungimu. Cepat keluar. Cari 817 dan 830. Taisu 853 berkata di belakang Xiaoyan dan berteriak dengan suara rendah. Xiaoyan tersenyum kecut saat mendengar kata-kata itu dan berkata dalam hatinya bahwa dia tidak tahu lokasinya. Bagaimana dia bisa menemukannya? Tidak, 853, Anda yang harus mencari mereka. Saya akan melindungimu. Xiaoyan menggertakkan giginya. Dia mungkin juga berpura-pura menjadi orang benar pada saat seperti itu dan berteriak dengan marah. Saya akan menutupinya karena tidak ada dari kita yang bisa pergi setelah beberapa saat. Taisu 853 berteriak lagi. Xiaoyan tersenyum kecut. Dia benar-benar ingin pergi. Tapi kali ini dia mungkin tidak akan menemukan Taisu 817 dan 830 yang dia sebutkan. Diperkirakan 853 akan terbunuh di sini. Pada saat itu, tidak ada yang akan memaafkan dirinya sendiri dan kematian Taisu 853 dengan mudah dicurigai terjadi di kepalanya. Tidak bijaksana untuk pergi sekarang, dan jika Taisu 853 pergi, meskipun ada banyak orang, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, avatar dewa asli dan baju besi dewa palsu, dalam waktu singkat mereka masih bisa diselesaikan. Dan Xiaoyan harus berjuang sekarang untuk berkultivasi. 853, ini adalah perintah. Saya akan menahannya. Cepat dan bawa seseorang ke sini, teriak Xiaoyan dengan marah. Dan dia tidak tahu apakah nomor itu mewakili identitas. Jadi lebih baik mencobanya sekarang. Tetapi pergi, teriak Xiaoyan. Setelah jeda, Taisu 853 harus menggertakkan giginya, menampar dadanya dan meletus dengan kekuatan abadi yang kuat. 2 lubang muncul di belakang seluruh baju besi dewa palsu, dan kekuatan abadi berubah menjadi kekuatan memancar kuat keluar. Taisu 853 berubah menjadi bola meriam dan bergegas keluar. Xiaoyan juga bergegas keluar, tidak peduli apa yang terjadi. Dia melambaikan tombak surgawi iblis Taisu tanpa pandang bulu, menutupi Taisu 853 untuk keluar dari pengepungan. Xiaoyan tidak menahan diri, tetapi juga menggunakan sejumlah besar kekuatan abadi dari armor dewa palsu. Dan kekuatan tempur yang meledak juga luar biasa. Meskipun Taisu 853 terhuyung-huyung, dia akhirnya keluar dari pengepungan. Saat terakhir melirik kembali ke Xiaoyan,
yang dikelilingi oleh kerumunan dan kemudian melarikan diri ke ujung jauh dengan kecepatan tinggi. Namun, setelah terbang beberapa ratus kaki, sosok Taisu 853 berbalik ke bawah dan ada 4 bayangan hitam duduk bersila di antara bebatuan di bawah. Taisu 853 berhenti perlahan, memandangi keduanya yang duduk bersila dan sedikit mengepalkan tangan. Orang ini sudah memasuki permainan dan sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Suara Taisu 853 keluar perlahan. Jika Xiaoyan bisa mendengar suaranya saat ini, jelas akan berbeda dari perasaan naif sebelumnya. Keempat sosok yang duduk bersila tiba-tiba berdiri. 2 di antaranya mengenakan baju besi dewa palsu dengan nomor 817 dan 830 di lengan mereka. Dan 2 sosok lainnya secara alami adalah Yonghe dan Yuking. "Ayo pergi dan melihat-lihat," kata Yonghe. Semua orang mengangguk dan baru saja akan pergi. Yonghe tiba-tiba berhenti. "Tunggu sebentar. Mari kita lihat bagaimana dia akan menyelesaikannya jika kita tidak pergi. Permaisuri harus mengambil tindakan dalam situasi ini. Tetapi jika dia membunuh ke-20 orang ini, Anda harus terus berakting, mengerti?" Yonghe melihat ke arah Taisu 853 dan berkata perlahan, "Omong-omong, semua orang siap untuk pergi untuk menonton pertempuran. Tetapi tubuh Yuking terkejut ketika dia berbalik sekarang. Dadanya naik dan turun secara berlebihan. Dia mengangkat kepalanya dan pupilnya tiba-tiba menyusut. Saya khawatir, saya tidak bisa membiarkanmu terus berakting. Ini benar-benar menyedihkan. Kemampuan aktingmu lebih baik dariku." Di tengah langit, bayangan hitam berdiri anggun.